Shalom shalom saudaraku semua dimanapun Anda berada saat ini. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Efesus 3 ayat yang ke-13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Saudara, percaya kepada Tuhan Yesus bukan berarti perjalanan hidup kita mulus atau bebas hambatan. Bukan berarti pula kita langsung memiliki kehidupan yang berlimpah dengan berkat-berkat. Justru pada saat kita menjadi orang Kristen, kita harus siap dengan segala konsekuensinya, saudara. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Hal ini menegaskan bahwa mengikut Tuhan harus berani membayar harga dan mau menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan adanya masalah demi masalah yang menghiasi perjalanan hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi dan mempedulikan kita, saudara. Justru dengan masalah yang ada, Tuhan hendak membentuk dan memproses kita supaya iman kita makin kuat dan berakar di dalam Dia. Saudara, seringkali kita menjadi lemah dan tawar hati ketika permasalahan datang menimpa. Kita berharap Tuhan segera memberikan pertolongan dan menjawab doa-doa kita. Namun jika pertolongan Tuhan tidak kunjung datang, kita menjadi kecewa dan tidak lagi punya semangat untuk mencari Tuhan lagi. Mari belajar dari Rasul Paulus, saudara. Meski harus menghadapi masalah dan penderitaan, ia tetap bertahan dan mampu menjaga hatinya agar tidak menjadi tawar. Paulus berkata, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Paulus mengetahui pasti bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan kelak. Inilah yang menjadi kekuatan Paulus, saudara. Paulus berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bahkan Paulus berbahagia saat berada dalam pencobaan, saudara, sebab akan mendatangkan ketekunan. Saudara, tawar hati hanya akan membuat kita makin lemah dan tidak berdaya menghadapi masalah yang ada. Sebab jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sebaliknya, hadapi setiap masalah yang ada dengan penuh iman. Jangan hanya karena masalah kita menjadi undur dan meninggalkan Tuhan, saudara. Ada tertulis, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudaraku, ketika mendapat mandat untuk memimpin bangsa Israel, menggantikan Musa, Tuhan mengingatkan Yosua, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Jika Yosua terus tawar hati, pasti dia tidak akan mampu membawa bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Akhirnya Yosua terus berjalan dengan iman memimpin bangsa Israel, dikuatkan dengan janji Tuhan bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Berjalan dengan iman bukanlah suatu tindakan nekat tanpa dasar,
tapi tindakan yang disertai dengan keyakinan akan firman Tuhan. Mempercayakan diri kepadanya dan taat kepadanya, saudara. Berjalan dalam iman berarti tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, percaya pada pemeliharaan Tuhan adalah hal yang mutlak bagi setiap orang percaya. Mari kita jangan tawar hati saat menghadapi persoalan dan pencobaan. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melampaui batas kekuatan kita. Pada saat yang tepat Dia pasti akan menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena itu jangan lupa untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan dan mengamini setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang percaya yang kuat berdiri, tidak mudah menyerah dan selalu bersukacita dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mempercayai janji Tuhan sehingga saat persoalan, pergumulan datang, kami tidak tawar hati, tetapi kami boleh semakin bertumbuh dan berakar. Sebab kami sadar bahwa ada upah yang menanti kami, yaitu mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, Taiwan, dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam ketekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari ya Tuhan, lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara kami. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Saat ini menghadapi pekerjaan yang berat, menghadapi radikalisme, korupsi, terorisme, menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi-sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan hikmat dan jalan keluar bagi bangsa kami untuk dapat mengatasi masalah yang ada. Dan kerinduan kami bersama ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.